Oke guys, balik lagi sama Mimin di sini, masih di channel bla 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 yang akan membahas film-film keren dan menegangkan yang akan bikin kegabutan kalian akan menjadi lebih berarti. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul 127 Hours yang rilis tahun 2010 silam dan mendapatkan rating 7,6 IMDb, rating yang cukup bagus untuk film yang bertema survival biography. Oke, tanpa menghabiskan kuota teman pacar kalian, kita langsung masuk ke filmnya. Film bermula dari seseorang yang sedang melakukan pengemasan barang-barang yang sepertinya dia akan melakukan sebuah perjalanan. Panggil saja pria ini dengan nama Aaron. Sembari mengemasi barang, si Aaron mendengar rekaman telepon dari pacarnya, atau teman pacarnya, atau pacarnya teman. Saya pun tidak tahu. Si cewek itu pun menyuruh si pria ini untuk berpikir kembali untuk datang bersama cewek tersebut. Kemana? Nanti kita akan bahas. Probably gonna be away this weekend, but listen, just think about what we're gonna play, please, because we have to decide and we need to practice, okay? Anyway, it will be fun, I promise. Setelah mengawasi barang-barang, si Aaron berangkat dan akan pergi ke Canyonlands untuk melakukan petualangan. Usut demi usut, ternyata Aaron ini memang mengembari pendakian dan adventure layaknya bolang si petualangan. Loh, ngawur. Berhubung hari sudah malam, dia memutuskan untuk tidur di mobilnya yang sudah dirancang untuk menjadi tempat tidur. Dan keesokan harinya, Aaron memulai perjalanannya menaiki sepeda. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat beautiful sekali. Dan tiba-tiba saja dia terpeleset kulit pisang dan terjatuh. Lagian siapa sih yang buang kulit pisang di tempat kayak beginian? Hehe. Untungnya dia tidak apa-apa dan malah memfoto dirinya yang sedang jatuh. Sangat mengesalkan sekali. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Aaron memarkirkan sepedanya di sebuah pohon yang berada di sana, dan dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah cukup jauh berjalan, dia melihat dua orang sedang berjalan kaki. Mereka pun berbincang dan ternyata kedua orang tersebut ternyata tersesat. Aaron pun memberitahu arah kepada dua orang cewek tadi sambil melihat map yang dia bawa. Cewek-cewek ini bernama Christy dan yang ini Megan. Sampai di sini terlihat jelas bahwa sepertinya si Aaron ini sudah sering menghabiskan waktunya di sini. Aaron pun dengan kelakiannya dan melihat kesempatan melihat dua cewek cantik menawarkan diri untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka. Si gelo kan kesempatan, lihat aja bengetnya. Akhirnya dua cewek tersebut pun menyetujuinya dan mereka berjalan bersama dan hidup bahagia. Loh, belum ending toh. Lanjut. Si Aaron pun mengajak mereka melalui jalan yang ekstrim, gemblung emang. Dan kedua cewek tersebut pun mau-mau aja, lebih gemblung lagi nih cewek. Tiba-tiba saja si Aaron menjatuhkan diri dan cewek-cewek pun tersebut berteriak histeris. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa si Aaron ini sering mengunjungi tempat ini dan sudah tahu sedikit tentang tempat ini, ternyata di bawah sana terdapat air seperti danau yang sangat mantap. Mereka pun bermain air terlebih dahulu. Sampai di sini pasti kalian bertanya-tanya, di mana letak survivalnya? Itu semua akan terjawab sedikit lagi. Oke, lanjut. Singkat cerita, akhirnya si Aaron berhasil mengantarkan kedua cewek tersebut ke tujuan mereka. Sebelum berpisah, mereka pun selfie dulu untuk diposting ke Instagram. Kedua cewek tersebut pun mengundang si Aaron untuk datang ke pestanya yang akan diadakan besok malam. Tentu saja si Aaron senang mendengar hal tersebut dan dia pun menerima undangan tersebut. Setelah berpisah, si Aaron melanjutkan petualangannya menjadi si bolang. Dan sampailah dia di tengah-tengah jurang yang cukup dalam. Di sini pun saya sangat ngeri melihatnya, apalagi saya yang sangat takut ketinggian. Merinding melihatnya. Ternyata nggak dalam deh. Bercanda mapnya. Oke, serius lagi, kita lanjut. Setelah perjalanan yang ekstrim dan menyeramkan, tibalah dia di suatu tempat turunan yang cukup tinggi. Dia pun mencoba menginjak batu yang ada di sana guna melihat apakah batu ini akan terjatuh atau tidak. Dan mulai dari sinilah ketegangan yang sesungguhnya akan terungkap. Saat menuruni tebing tersebut, tanpa sengaja ia menahan tangannya di batu yang tadi dia injak. Dan alangkah mengerikannya, batu tersebut malah terjatuh bersama dengan dirinya. Dan hal yang mengerikan pun terjadi. Ternyata tangannya terjepit oleh batu yang terjatuh tadi. Wow, sangat mengerikan. Dari sinilah survivalnya akan berlangsung. Dia pun terjebak di tebing itu dengan tangan yang terjepit batu besar. Dia mencoba menarik tangannya yang terjepit batu tersebut. Namun apa daya, karena batunya aja segede bagong gitu, alhasil bergerak sedikit pun tidak. Dia pun stres bercampur panik dan menuburkan badannya ke batu tersebut.
Berbagai cara telah dipakai Aaron untuk melepaskan tangannya dari batu besar itu, namun tetap tidak merubah apapun. Akhirnya dia pun lelah dengan semua usahanya yang tidak berbuahkan hasil dan beristirahat sejenak untuk menenangkan dirinya. Dia pun mencoba teriak sekuat tenaga memanggil kedua nama cewek yang tadi bersamanya, berharap mereka bisa mendengar. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata tebing tersebut sangatlah tinggi sehingga Aaron terlihat seperti semut. Wow, kalau saya ngelihat ini dan membayangkan menjadi si Aaron, saya udah nangis entah mau melakukan apa. Oke, kita lanjut. Setelah lelah berteriak, ia mengeluarkan barang-barang yang ia bawa. Di sana, ia mengeluarkan berbagai barang seperti minum, kunci, senter, kamera, dan lain-lain. Ia pun mengambil tang lipat miliknya, lalu membuka pisau kecil yang ada di tang tersebut. Ia mencoba memotong tangannya menggunakan pisau kecil tersebut. Tidak, ternyata ia mencoba mengikis batu besar itu. Dan hal yang sangat mengesalkan di dunia pun terjadi. Pisaunya terjatuh. Aduh. Ia pun mencoba mengambil pisau tersebut. Akhirnya Aaron pun berhasil mendapatkan pisaunya kembali. Malam pun tiba. Dia tetap mengikis batu besar tersebut. Aaron melihat jamnya yang sudah tepat menunjukkan pukul 12 malam. Dia pun segera mengambil minum dan terlihat dia sangat kehausan dan hanya meminum sedikit dari minuman yang ia bawa. Karena tidak banyak minuman yang ia punya. Tidak banyak yang ia minum, Aaron pun memejamkan matanya sambil menikmati air yang ada di dalam mulutnya tersebut. Di scene berikutnya, Aaron melempar tali ke atas dan tersangkut dengan batu, lalu mengikat tali tersebut ke tubuhnya. Ia pun melakukan itu agar saat tidur tubuhnya tidak terjatuh dan ia pun tidur. Keesokan paginya, saat Aaron terbangun dari tidurnya, ia melihat sinar matahari yang segera menghampirinya. Ia pun menjulurkan tangannya ke arah cahaya matahari tersebut dan merasakan kehangatan yang mantap. Hal tersebut membuat Aaron mengingat saat dirinya masih kecil, yang sepertinya saat itu adalah saat pertama kali dia dibawa oleh ayahnya ke tempat tebing tersebut dan memandangi pemandangan sunrise yang sangat aduhai beautifulnya. Lalu scene pun berganti pada masa ini. Aaron pun menyalakan kameranya. Dia pun bercerita bahwasalnya dia sudah terjebak di sana selama 24 jam dan tangannya sudah mati rasa dikarenakan terhempit oleh batu besar yang menghambat sirkulasi darahnya. Air minumnya pun hanya tersisa sedikit sekali, sekitar 340 mili. Tiba-tiba saja pasir berjatuhan di atas kepala Aaron. Sontak dia langsung berteriak sekuat tenaga. Namun semuanya sia-sia. Tak seorang pun dapat mendengar suara Aaron. Kini hari pun sudah malam kembali dan terlihat Aaron yang sedang sibuk melakukan sesuatu. Sedang apa dia? Ternyata dia sedang mempersiapkan diri untuk tidur agar terasa lumayan nyaman. Aaron pun memakan makanannya yang tersisa sedikit. Seketika ia mendadak teringat perkataan dua cewek tadi yang mengundangnya untuk datang berpesta tepat di malam ini. Dan di sini mulailah Aaron menghayal tentang dia mendatangi pesta tersebut. Sangat tragis sekali. Aaron menghayal tentang begitu banyaknya minuman yang sangat segar di sana. Dan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, dia sangat amat ingin meminum minuman tersebut. Dia pun tak kuasa menahan haus dan akhirnya dia pun meminum minumannya yang hanya tersisa sedikit sekali. Namun Aaron di sini bisa menahan hasrat untuk minumnya dan hanya meminum airnya sedikit sekali. Akhirnya dia pun tertidur. Keesokan harinya, yaitu hari Senin, ia merencanakan sesuatu dan mengikat batu tersebut menggunakan tali. Setelah itu dia mengangitkan dengan tali yang tadi pertama dia gunakan untuk menahan tubuhnya saat ia tertidur. Terlihat rencana Aaron adalah mengangkat batu tersebut menggunakan tali yang sistemnya sama seperti menimba air di sumur. Ngomong naon. Aaron pun mengikat tali yang ia tarik ke sepatunya dengan harapan agar batu tersebut dapat terangkat. Namun apa daya, batu tersebut masih jauh lebih gagah dibanding Aaron. Semuanya pun sia-sia. Di suatu siang hari dan panas seperti ini, Aaron pun membayangkan di mobilnya terdapat minuman jus jeruk yang sangat menyegarkan dahaga. Namun naas, dia hanya bisa membayangkannya saja. Tak kuasa menahan rasa haus yang ia rasakan, ia pun mulai membuka botol minum yang hanya tersisa sedikit air di dalamnya. Dengan tubuh yang sudah lemas tak bergairah, Aaron pun akhirnya meminum air tersebut. Dan saya yakin, air tersebut pasti juga terasa panas atau hangat, diakibatkan suhu yang panas. Mengkasihani sekali si Aaron ini. Lanjut, tiba-tiba saja Aaron merasa ingin pipis. Dan terjadilah pipis Aaron.
Scene berikutnya, Aaron memulai rekamannya kembali. Ia pun curhat atas kejadian percobaan mengangkat batu yang gagal tadi. Aaron pun bercerita, harus ada perlengkapan yang lengkap dan setidaknya ada 8 orang yang membantu Aaron untuk dapat lolos dari batu tersebut. Lalu Aaron memberitahu bahwa airnya hanya tersisa 150 mili lagi. Buset dah, itu mah seukuran aqua gelas coy. Kasihan sekali si Aaron ini ya. Oke, lanjut. Aaron pun bercerita bahwa pipis dia yang kedua kali dia lakukan di kantong air. Aaron berkata bahwa ia mendapatkan ide, lalu dia pun mengikat tangannya yang terikat batu. Aaron mengikat tangannya sangat erat. Aaron pun mengambil pisau kecil yang sudah tumpul tadi dan mencoba menyayat tangannya menggunakan itu. Wow! Namun saat mencoba, pisau tersebut tidak berhasil menyayat tangannya Aaron, dikarenakan pisaunya memang sudah sangat tumpul habis dipakai memahat batu sebelumnya. Hasilnya pun tidak seperti yang diharapkannya, hanya terdapat luka gesekan di tangannya. Di sini ini kita bisa melihat bahwasalnya si Aaron ini sudah sangat lemas diakibatkan dehidrasi dan lapar. Aaron pun tidak kuat menahan dehidrasi yang dia rasakan dan bertekad untuk meminum minumannya yang hanya tinggal segelasin lagi. Namun dia tidak meminumnya hingga habis. Dia menyisakan sedikit air yang tersisa. Entah apa yang merasuki Aaron, mungkin di pikirannya daripada gabut lebih baik menghayal pesta bugil di dalam mobil di tengah salju yang diselenggarakan oleh banyak peserta. Hehehe. Aaron pun hanya bisa tersenyum pasrah. Dia pun menghayal jauh lebih dalam dan ekstrim dari sebelumnya. Dia menghayal sedang bermesraan di dalam mobil. Saat enak-enak menghayal, tiba-tiba saja ada suara petir yang sangat kencang menandakan akan turun hujan lebat. Dia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung membuka mulutnya ke arah hujan dan membuka botolnya untuk pengisian air hujan. Hujan pun semakin deras. Tiba-tiba saja segerombolan air datang dari atas Aaron mengarah ke tempatnya. Dia pun keluar dari tempat tersebut. Aaron pun merasakan kebebasan dan terus berjalan di tengah derasnya hujan menuju mobilnya. Ia pun langsung tancap gas dan meninggalkan tempat yang sudah menyiksa kelakiannya. Aaron pun telah sampai di sebuah rumah. Terlihat samar-samar, ternyata rumah tersebut adalah rumah seseorang cewek yang tadi bermesraan di mobil bersama Aaron di dalam hayalannya Aaron tadi. Benar saja, cewek tersebut adalah cewek yang tadi dihayalin oleh si Aaron. Namun, tiba-tiba si cewek tersebut menutup pintu dan meninggalkan Aaron di luar. Loh, kenapa? Dan jeng jeng kejutan pun terjadi. Ternyata semuanya itu hanyalah hayalan si Aaron. Entah itu hujan, dia bebas dari batu, ke rumah ceweknya, semuanya itu hanyalah hayalan Aaron. Sangat amat mengesalkan sekali ya. Saya pikir Aaron sudah bebas, padahal dia masih terjebak di sana. Lanjutlah. Keesokan harinya, Aaron bercerita kembali di kameranya, namun dengan seperti pelafalan sang pembawa acara. Dan benar saja, Aaron pun berpura-pura bahwa dia diundang di sebuah acara talk show. Ya, saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi kalau misalnya menjadi si Aaron. Oke? Lanjut. Di sini Aaron menyesal bahwa kemarin malam dia tidak mengangkat telepon dari ibunya. Dan setelah berpura-pura menjadi bintang tamu di acara talk show, singkat cerita, Aaron pun haus dan akan melakukan minum. Entah kenapa di setiap scene Aaron mau minum tuh rasanya sangat tersiksa dan menegangkan gitu. Di sini inilah terakhir kali air yang berada di dalam botolnya Aaron telah habis semua hingga tetes terakhir dan tidak menyisakan air minum sama sekali untuk Aaron ke depannya. Aaron berpikir keras dan memacu adrenalinnya sehingga detak jantung Aaron berdetak kencang. Dan dia pun membulatkan tekad untuk menusuk pisau tumpul tadi ke tangannya yang terjepit. Aaron mencoba merobek tangannya, namun dia mengurungkan niatnya karena rasa sakit yang luar biasa. Saking haus ya, Aaron pun menjilati darah yang keluar bekas tusukannya barusan. Scene berganti keesok hari, yaitu hari Rabu. Dan sudah sejak dari hari Sabtu, ia sudah terjebak di sini. Di sini kita melihat Aaron yang sedang minum di sedotan dan sedotan tersebut mengarah ke kantung air yang sebelumnya ia gunakan untuk pipis. Bisa disimpulkan karena air minum Aaron sudah habis tak tersisa, ia pun terpaksa meminum air pipisnya sendiri. Bisa ditebak sangat tidak enak pasti minum air pipis. Di sini pun reaksi Aaron sangat mengenaskan. Aaron melihat kameranya dan melihat videonya saat berenang-renang bersama dua cewek yaitu Christy dan Megan di awal film tadi. Di video tersebut, Aaron menemukan sesuatu yang sangat indah, yaitu ini dia. Wow!
Aaron pun melakukan ritual tangan 5 jari sembari melihat video yang sangat indah tersebut. Setelah melakukan ritual, scene berganti ke Aaron yang sedang mengukir namanya. Di sini selanjutnya terlihat tubuh Aaron yang dikerumuni lalat-lalat. Mungkin karena sudah beberapa hari di sana, Aaron sangat bau banget. Lalu Aaron mengaktifkan lagi kameranya dan bercerita bahwasalnya dia masih bertahan dan bercerita. Jantungnya berdetak 3 kali lebih cepat. Tiba-tiba saja ada seorang bapak-bapak di depan Aaron. Namun yang seperti kita duga itu hanya hayalan Aaron. Dan dia kembali melakukan penghayalan. Yang saat ini dia hayali adalah cewek yang tadi di hayalan sebelumnya sedang bermesraan di mobil. Sepertinya dia ini adalah pacarnya Aaron. Dia pun berhayal ada ibu dan ayahnya yang sedang duduk di sofa di depan matanya Aaron, dan disusul oleh kerabat dan keluarga Aaron yang lainnya. Singkat cerita, Aaron bercerita panjang di kameranya yang terasa seperti sudah putus asa. Hayalan demi hayalan pun terlintas di pikiran Aaron, hingga suatu waktu dia pun tersadar dan sudah muak dengan semua ini. Dia pun langsung mencoba mematahkan tulang tangan yang terjepit di batu tersebut. Setelah mematahkan tangannya, Aaron pun mengambil pisaunya kembali dan berniat merobek tangannya kembali. Dan mulai dari sinilah adegan yang sangat menegangkan akan dimulai. Perlahan-lahan Aaron menyayat tangannya sambil merasakan sakit yang sangat amat luar biasa. Aaron pun terus melanjutkan kegiatan menyayat tangannya, dan darah pun sudah bercucuran kemana-mana. Tibalah saat Aaron harus memotong entah itu urat atau saraf atau otot, yang pasti saat disentuh saja Aaron merasakan sakit yang sangat amat luar biasa berkali-kali lipatnya. Sangat terlihat jelas kesakitan yang dirasakan Aaron. Aaron pun sudah lemas dan menguatkan dirinya, dan akhirnya urat atau saraf atau otot tersebut pun putus. Aaron pun langsung berteriak kesakitan dan meronta-ronta. Sangat mengerikan sekali, itu pasti sangat sakit sekali. Lanjut. Perjuangan Aaron belum selesai. Ia melanjutkan pemotongan tangannya kembali. Setelah melewati rasa sakit yang menyiksanya, akhirnya tangan Aaron pun terpotong, dan kali ini Aaron benar-benar bebas dari batu yang menjepit tangannya. Yeay! Aaron pun segera bersiap-siap dan bergegas keluar dari tempat beruntung kacang atau laknat. Selagi ia masih memiliki sedikit tenaga yang tersisa, akhirnya Aaron pun dapat pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Aaron pun masih sempat-sempatnya untuk memfoto tempat dia saat terperangkap oleh batu tersebut. Sungguh luar biasa ke Aaron. Lanjut. Singkat cerita, Aaron pun berhasil keluar dari jurang tersebut, dan kini dia sudah berada di luar. Namun cuacanya sangat ekstrim dan terlihat sangat panas mentereng. Aaron pun berteriak dengan puas dan melakukan sedikit selebrasi kepuasan yang sangat amat memuaskan. Dan betapa beruntungnya si Aaron satu ini, di bawah dia melihat air. Tidak hanya di situ keberuntungan Aaron, dia pun melihat bekas paku atau apalah itu. Yang tahu komen ya. Untuk mengikat tali agar bisa turun ke bawah dengan tali, dan tidak harus memutar mencari jalan yang lain. Dengan satu tangan yang tersisa, ia turun dari tebing itu menggunakan tali. Sangat luar biasa sekali memang si Aaron ini. Usaha tidak mengkhianati si Aaron, tidak mengkhianati hasil. Ia pun tiba di bawah dengan selamat sentosa. Langsung saja dia menuju ke tempat air yang dilihatnya. Walaupun airnya keruh, namun ini lebih baik dibanding air pipis. Dan dia pun langsung menyeburkan kepalanya ke air itu dan meminum sebanyak-banyaknya air yang tidak bisa dia lakukan saat masih terperangkap. Setelah puas minum, Aaron pun melanjutkan perjalanannya yang masih belum berakhir ini. Berjalan bermil-mil jauhnya dengan terik matahari yang membakar tubuh, Aaron tetap memiliki semangat bertahan hidup dan terus melangkahkan kakinya. Keberuntungan Aaron pun belum habis. Kini Aaron bertemu dengan sekeluarga pendaki lainnya dan meminta air minum bersih kepada mereka. Sontak keluarga tersebut langsung memberikan air ke Aaron. Aaron pun langsung meminumnya dengan sangat menikmati air tersebut. Aaron pun berjalan bersama dengan keluarga tersebut. Mereka pun bertemu dengan pendaki lainnya dan langsung memberikan Aaron minum lagi. Dan saat Aaron terduduk lemas tak berdaya, tiba-tiba seakan Dewi Fortuna bersamanya, ada helikopter yang menghampiri mereka. Aaron pun langsung diselamatkan oleh petugas yang naik helikopter tersebut. Di scene akhir diperlihatkan kehidupan Aaron setelah malapetaka yang tidak ia duga-duga terjadi, dan cewek yang tadi di hayalan tersebut adalah istrinya.
Dan sebelum mengakhiri filmnya, Aaron asli dari dunia nyata pun diperlihatkan duduk di sofa bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Dan film pun berakhir. Oke, barusan adalah alur cerita dari film 127 Hours. Seperti yang saya katakan di awal film tadi, film bertema survival biografi ini diangkat dari kisah nyata seseorang yang beruntung bertahan hidup selama beberapa hari yang terjebak di jurang yang bernama Aaron. Dan cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan memencet tombol subscribe dan like-nya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui film yang cukup seru ini. Bagi kalian yang mau request film yang ingin dibuat alur ceritanya, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Saya Mimin dari channel bla 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 undur diri dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye bye.